semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem perkemihan. Yuk simak pembahasannya. Kira-kira apa sih sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah sistem tubuh yang berfungsi untuk membuang zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan, serta mengatur kadar elektrolit dan pH darah. Organ utamanya adalah ginjal. Ginjal menyaring darah sepanjang hari untuk memastikan tubuh tidak menumpuk racun dan tetap berada dalam kondisi seimbang. Teman-teman, di samping kita adalah gambar anatomi ginjal. Ginjal terdiri dari kapsula renalis, medula renalis, korteks renalis, basis piramida renalis, papilla renalis, kalix minor, serta kalix mayor renalis. Kemudian ada pelvis renalis dan ureter. Ginjal merupakan sepasang organ retroperitoneal yang terletak di kanan dan kiri kolumna vertebralis, yang berbentuk seperti kacang. Bagian luar ginjal disebut korteks renalis, sedangkan bagian dalamnya disebut medula. Darah yang masuk melalui arteri renalis kemudian didistribusikan ke unit-unit kecil yang disebut dengan nefron. Jadi, setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nefron. Nefron terdiri dari dua bagian utama, yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. Glomerulus adalah kumpulan pembuluh kapiler kecil yang berfungsi sebagai penyaring awal. Glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman sehingga cairan hasil saringan glomerulus masuk ke bagian tubulus untuk diproses lebih lanjut. Tubulus ginjal terdiri dari beberapa bagian, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan duktus pengumpul. Setiap segmen memiliki fungsi unik dalam mengelola cairan filtrat sebelum menjadi urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi perkemihan. Jadi, proses pembentukan urin itu terdiri menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan sekresi. Yuk, simak pembahasannya satu persatu. Tahap pertama yaitu tahap filtrasi yang terjadi di glomerulus. Nah, pada tahap ini darah disaring sehingga air, glukosa, ion, dan molekul kecil lainnya keluar menuju ke kapsula Bowman. Sementara itu, sel darah dan protein besar tetap bertahan di dalam pembuluh darah. Proses filtrasi ini dipengaruhi oleh tekanan darah sehingga jika tekanan terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka proses penyaringan bisa terganggu. Tahap kedua adalah reabsorpsi, yaitu pengambilan kembali zat-zat penting oleh tubuh. Proses ini terutama terjadi di tubulus proksimal. Nah, di bagian ini tubuh menyerap kembali hampir semua glukosa. Sebagian besar air, asam amino, serta berbagai ion penting seperti natrium dan kalium. Di lengkung Henle, ginjal membentuk perbedaan konsentrasi yang membantu menghasilkan urin pekat ketika tubuh kita kekurangan cairan. Nah, proses reabsorpsi ini sangat penting karena tanpa mekanisme ini tubuh akan kehilangan banyak zat-zat yang seharusnya disimpan. Tahap ketiga yaitu sekresi atau augmentasi, yaitu proses di mana ginjal secara aktif membuang zat tertentu dari darah ke dalam tubulus. Nah, contohnya seperti ion hidrogen, kalium berlebih, dan beberapa obat-obatan. Proses sekresi membantu tubuh untuk menjaga keseimbangan asam basa serta mengeluarkan zat berbahaya yang tidak disaring dengan baik pada tahap pertama. Selain 3 tahap itu, ginjal juga diatur oleh hormon-hormon seperti ADH yang mengatur jumlah air yang diserap kembali, kemudian aldosteron yang mengatur natrium dan kalium, serta renin yang berperan dalam menjaga tekanan darah. Kerja gabungan antara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi bersama regulasi hormonal membuat ginjal mampu mempertahankan keseimbangan cairan dan membersihkan darah secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem perkemihan bekerja terus-menerus untuk menyaring darah, mengambil kembali zat penting, membuang limbah, serta menghasilkan urin. Nah, oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal sangat penting bagi keseimbangan tubuh secara keseluruhan.